Oke, baik, rekan-rekan, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Dokter Asrorudin. Kalau tadi sudah membicarakan soal, riwayat pendidikan beliau ya, luar biasa, seorang penuntut ilmu ya dari 99 sampai 2000 berapa Dok? 17. 17 ya, 2017 ya, lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun tuh. 20 tahun. Pas kan 2019 udah 20 tahun tuh belajarnya kan. Eee Kalau kami di FKIP, kalau selama itu belajar nggak dapet doktor kayak gitu kan. Iya. Jadi sekarang kita lanjut dok ke soal tentang karir dokter di FK. eh, Pernah jadi kaprodi ya? Pernah. Saya pernah sekretaris Prodi program studi 2006 sampai 2009. 1 tahun baru jadi dosen di sini, langsung jadi prodi. Karena nggak ada orang. Kita waktu itu berlima, 2006 sih ingat saya Pak. Ya. Waktu itu kan kaprodinya dari UI ya, Prof. Layuning. Nggak Jadi stay di sini. stay di sini. Cuman beliau karena masih aktif dosen UI, kadang-kadang bolak-balik. Jadi kita yang di lokal itu yang menghandle gitu. Jadi saya waktu itu sekretaris prodi, terus ada kepala lab, yang lain kepala lab, kepala medical education unit, seperti itu. Bagi-bagi tugas. Sampai berapa dok? Sampai 2009 selesai saya sekolah, letakkan jabatan. Terus kemudian selesai sekolah jadi dekan mulai tahun? Selesai sekolah 2014. 2014 itu diminta jadi direktur rumah sakit. Oh iya, betul, rumah sakit. 2014 sampai lama juga tuh. 2014 sampai 2015. 2019 pemilihan dekan baru ya itu 2019 sampai 2023. Ya, oke, dari berarti Dokter Asro sudah sekprodi pernah, kemudian ya sekprodi secara de jure, tapi secara de facto kaprodi karena kaprodinya banyak pekerjaan kan lebih ke detail gitu, ya. kemudian kepala rumah sakit pendidikan Untan dan pernah jadi dekan selama 3 tahun dok ya? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun di Fakultas Kedokteran Untan. Kalau di luar ya bebas, kita mau praktek di tempat yang lain itu yang penting setelah jam kerja. Jam 5 gitu. Praktek malam dok ya? Praktek sore malam. Sekarang di rumah sakit mana aja? Sekarang di Klinik Mata Ayani sama Rumah Sakit Mitra Medika. Oh iya. Kalau dokter mata tuh sering menangani gawat darurat nggak sih dok? Jarang. Gawat daruratnya ada. Misalkan kecelakaan ya. Paling sering memang kecelakaan. Terus matanya rusak, robek ya, kelopaknya misalnya, atau bahkan sampai ke kehilangan penglihatan itu bisa ada, tapi jarang sih. Jarang. Terus yang lain yang nggak sesibuk pasti dokter yang inilah, dokter anak, dokter penyakit dalam ya. Baik, dok, karena di sesi pekerjaan sudah selesai, kita lanjut ke sesi perbukuan. Kawan-kawan, banyak yang nggak tahu ya. Dokter itu salah satu tokoh yang dapat dikatakan memajukan dunia literasi di Pontianak. Sebenarnya dokter tuh masih ingat nggak buku pertama dokter tuh kapan? Apa pas SMA mungkin udah ada buku? Tulisan ya? Ya mungkin tulisan ya. Mungkin buku sih mungkin nggak banyak. Nggak ya. Tulisan ya. Jadi waktu itu saya mulai menulis itu kelas 5 SD. Wah. Itu lomba mengarang. Karangan ya? Lomba mengarang ya, bahasa kan? Pasti disuruh sama guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Nggak tahu kenapa dia tertarik mungkin sama tulisan. Iya. Waktu itu lomba mengarangnya tuh bercerita ya. Bercerita waktu itu saya ingat kelas 5 itu tentang menabung ya. Menabung, jadi membuat tulisan baik cerita maupun narasi tentang menabung. Kelas 5 SD, terus menang di tingkat Sambas waktu itu saya Sambas. Menang juara 1 terus ke Singkawang tuh tingkat
Kabupaten ya? waktu itu masih Kabupaten Sambas. Nah, setelah itu udah nggak menang lagi gitu. Terus waktu SD, SMP itu lomba menulis Pancasila, kok nggak salah ya, SMP ya. SMP sampai tingkat provinsi, terus SMA juga pernah tingkat provinsi juga, tapi nggak menang. Akhirnya udah selesai. Nah, kuliah itu membuat saya tertarik menulis tuh karena membaca. Ya. Jadi beda sekali kultur masyarakat kita, ya mohon maaf ya, di Kalbar dengan masyarakat di Jawa. Ya. Iya. Selain karena fasilitas perbukuan, fasilitas literasi yang luar biasa, ada Gramedia, ada perpustakaan banyak di sana, di kampus juga ada. Itu merangsang kita untuk membaca. Dan lingkungan kita pun sehari-hari teman-teman kita juga pamer gitu, pamer bacaan gitu. Iya. Jadi apalagi mahasiswa kedokteran, pamer untuk kepentingan positif tuh, Dok? Positif. Ya. Jadi selain mahasiswa kedokteran kan sehari-hari emang buku ya temennya ya gitu. Tebel-tebel segini. Iya. Ya, mana bahasa asing nih kan? Bahasa Inggris lagi. Membaca ilmiah juga membaca non ilmiah. Dan itu terpancing kita, Pak. Jadi beda sekali yang saya rasakan waktu SMA di sini. Justru saya merasakan budaya membaca tuh waktu SD di Sambas. Malah SD. Literasi di Sambas maju. Bagus di SD saya. SD Angkur ya? Itu. Jadi setiap Jumat kan Jumat ya, Jumat Sabtu ya. Jumat itu dia pajang, saya ingat banget. Dia memajang judul-judul buku dalam bentuk poster. Itu di dinding-dinding sekolah. Nah, itu bisa dipinjam. Itu untuk koleksi perpustakaan. Jadi Sabtu Minggu baca, Senin dikembalikan. Saya nggak tahu di SD lain seperti itu atau enggak. Sepertinya tidak, karena saya tanya kawan-kawan, nggak ada. Jadi semacam PR gitu ya, Sabtu Minggu tuh buat yang berminat baca boleh pinjam buku perpustakaan. Nah, itu malah terjadi pada zaman SD. SMP, SMA ada tugas bahasa. Pastilah ya bahasa Indonesia tuh buat resensi buku. Novel kan, novel-novel zaman dulu. Cuman untuk novel ataupun tulisan-tulisan yang pop itu jarang. Jadi nggak tahu ya apa karena kita koleksinya di sini tidak ada toko buku yang besar waktu itu. Zaman saya belum ada Gramedia. Jadi dampaknya seperti itu. Jadi belum ada e-book juga kan. Belum model itu. Jadi ya kita tidak terbiasa untuk membaca. Tapi kalau majalah sih ada kayak Bobo gitu ya, Bobo, Aneka, Yes itu kan. Yes ya. Hai. Remaja Hai. Majalah Hai. Tapi menurut saya teman-teman saya pun nggak terlalu tertarik gitu untuk membaca. Nggak banyak yang tertarik membaca. Nah, berubah situasi ketika kita kuliah. Sehari-hari makanannya buku berbahasa asing, mau nggak mau harus baca. Iya, paksaan Dok ya? Paksaan. Terus waktu itu kan lagi booming memang bacaan-bacaan itu ya, kayak Republika. Iya, Republika, Tempo. 90 Tempo. Iya, apalagi kan dokter kan kuliah itu di masa-masa pasca reformasi. Di mana majalah-majalah yang sempat di Bredel tuh mulai ngembang sayap lagi, muncul lagi. Nah, itu memaksa kita memang. Jadi karena budaya lingkungannya ya, lingkungan yang memaksa kita untuk banyak baca. Terus teman-teman yang lain juga, kamu udah baca buku ini belum gitu kan? Teman-teman kita ini pintar-pintar milih teman kan. Akhirnya saya ketemu teman yang seperti itu. Suka baca. Terus sehari-hari ngumpulnya di masjid. Waktu itu saya di Masjid UI ya, ARH ya. Nah, itu kan ada perpustakaan di belakang. Ada perpustakaan, ada toko buku, ya udah. Jadinya keranjingan baca. Nah, kemudian baca banyak karena kesibukan juga ya, jadi nggak sempat nulis paling nulis cerpen 1 atau 2 selama saya kuliah itu adalah gitu ya, baik di medianya kampus
mading sama buletin sama fiksi ya, menulis fiksi di Anida. Anida pernah, majalah Anida tuh majalah fiksi Islami ya. Majalah Anida, Umi, seperti itu. Tahun 2000-an. Itu tulisan saya Pak yang pertama kali dipublikasi tuh 2004 ya di Pontianak Post. Ya. Jadi biasa tuh kan profesi dokter itu kan lekat sama suatu hal yang berbau ilmiah gitu ya. Tapi ngapa dokter suka non fiksi apalagi sastra gitu? Apa sih membawa hal itu? Jarang-jarang loh ada ya mungkin orang suka sastra ya, tapi enggak sampai seperti gimana dokter begitu menggeluti benar dunia sastra gitu kan. Kalau ada spesialis sastra, dokter spesialis sastra mungkin dokter Asrul gitu kan. Saya sebenarnya terinspirasinya banyak Pak. Waktu kuliah terutama ya. Waktu SMA juga lumayan sih kita baca misalkan Siti Nurbaya, kemudian Mirawe ya, waktu itu pernah baca juga Mirawe. Terus apa lagi? Sengsara Membawa Nikmat ya, roman-roman zaman dulu. Nah itu saya suka memang, suka cerita lah ya, suka cerita. Nah kemudian ditambah banyak baca itu semenjak kuliah jadinya tambah suka. Apa ya? Bercerita itu mungkin terkesan bagi orang ngapain sih suka cerita fiksi gitu ya. Cerita fiksi apalagi nulis fiksi ya. Iya, apalagi fiksi. Kayaknya kurang kerjaan gitu. Tapi menurut saya itu nilai positifnya adalah saya ingat pesannya Hamka. Hamka itu bilang kalau Hamka ya kalau salah. Iya. Jadi menulis itu melembutkan hati. Nah, terus mengikat ilmu dengan menulis. Jadi kalau kita nggak mau ilmu kita hilang, kemudian nama kita hilang, itu ya kita menulis. Siapapun nanti mau diterbitkan atau tidak, kemudian atau disimpan saja sebagai diary, ya itu tulisan kita abadi. Nah itu motivasinya terutama. Jadi ingat pesan Hamka itu menulis bisa benar. Jadi kita bisa menjadi dengan menulis kan fiksi terutama ya. Kita bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang tua yang mendidik anaknya gitu ya. Terus bisa jadi remaja yang nakal, yang baik. Nah cuman inti dari fiksi itu kan memberikan nilai. Ya, memberikan nilai-nilai yang baik untuk pembaca. Gitu. Jadi kalau ada fiksi yang ternyata memberikan nilai buruk tuh menurut saya bukan tujuan. Iya. Menurut saya juga yang memang menggeluti sejarah ya, tulisan sejarah. Orang yang bisa menulis sastra, fiksi itu punya kelebihan imajinasi yang luas. Kami orang sejarah belum tentu bisa punya imajinasi seperti itu karena apa-apa berdasarkan fakta. Berdasarkan ini benar-benar terjadi apa enggak gitu kan enggak. Bahkan ada suatu batasan juga kita nggak boleh mengira-ngira. Tapi kalau sastra itu memang orangnya punya imajinasi. Sastra pun sebetulnya kita bedakan antara yang fantasi sama fantasi kan itu benar rekaan ya. Dibuat oleh pengarangnya gitu. Tapi kaidah-kaidah fiksi sebetulnya itu yang relate yang relate. Bahasa sekarang tuh relate dengan kehidupan kita. Jadi bukan semata-mata hayalan, tapi memang itu bisa jadi kenyataan. Bisa aja permasalahan sehari-hari banyak terjadi di wilayah kita. Jadi kalau misalkan ada fiksi yang tidak sesuai dengan logika itu nggak benar. Jadi harus sesuai logika. Jadi misalkan saya diajarin waktu itu nggak mungkin misalkan ada seseorang biasa-biasa saja dia bisa loncat gitu ya, loncat setinggi mungkin gitu. Kecuali fantasi ya. Nah itulah kira-kira Pak. Jadi tetap berpijak pada realita gitu, fiksi. Jadi sampai sekarang buku yang diterbitkan dokter terkait dengan fiksi ada berapa buku? Fiksi kalau kumpulan tulisan ada saya bergabung sama teman-teman yang lain ya, dokter ataupun komunitas lain itu ada sekitar
12 ada 12 ya. 12. Kumpulan tulis. Itu berarti kumpulan ya? Kumpulan. Kalau yang solo itu baru satu. Solo satu. Satu. Kemudian non fiksi satu. Non fiksi satu. Non fiksi terkait dengan ilmu kedokteran. Ya. Oh, yang mata kemarin ya? Kan? Oh iya. Ya, kalau yang non fiksi, kalau yang solo tuh yang sedanau itu. Yang sedanau. 12 berarti ada 14. Lumayan. Itu belum termasuk jurnal-jurnal beliau. Jurnal ya. Itu kewajiban. Beda itu sendiri. Jadi lumayan banyak. Masih pernah dokter pernah baca novel sejarah? Sering. Apa yang saya suka? Yang dokter suka apa? Dokter salah satu novel sejarah terkait kisah apa? Kisah ya. Apa? Dulu pernah tahu ES Ito? ES Ito penulis fiksi sejarah. Dia punya novel judulnya VOC. Keruntuhan VOC. Jadi, keruntuhan VOC. Apa ya judulnya Pak saya? Rahasia Medi ya, Rahasia Medi. Jadi dia menggabungkan fiksi sejarah zaman VOC dengan fantasi. Jadi kayak itu siapa Dan Brown, Da Vinci Code. Da Vinci Code itu kan fantasi, sebenarnya fantasi fiksi ya, tapi seperti real. Gitu. Nah itu novel fiksi sejarah yang pernah saya baca. Itu sampai habis, kemudian yang terakhir kemarin tentang perang di Batavia, Tunggu Aku di Batavia tahun 2021, itu juga bagus. Kemudian Nun Mati yang ngepop lah ya, yang ngepop itu Nun Mati itu tentang pemberontakan DITI. Terus Leila Hodori yang baru, Leila Hodori 30 STKI, belum selesai. Lagi dibaca ya? Lagi dibaca. Terus apa lagi yang sejarah yang lainnya? Berarti dokter nih banyak menyerap informasi sejarah dari situ ya? Tahun ini juga banyak Pak. 2000-an itu ada penulis namanya Afifah Afrah. Dia menulis sejarah. Jadi zaman-zaman Belanda itu dia ada trilogi zaman Belanda. Maksudnya zaman 2000-an tuh dia ada trilogi tentang sejarah VOC. Itu saya suka. Iya. Suka. Jadi memang suka sih ya membayangkan zaman dulu gitu ya. Zaman Jepang, zaman Belanda, zaman Portugis. Kalau gitu buku Kapal Terbang 9 udah pernah baca? Pernah ya? Sampai habis ya? Enggak. Nah, habis ya. Itu kan juga novel sejarah. Pramudia suka ya? Suka sejarah. Apa Max Havelaar ya? Max Havelaar. Udah pernah baca? Udah. Wih, hebat banget. Saya ada bukunya. Saya aja nih yang orang sejarah dong. Max Havelaar jujur belum pernah baca. Tapi kalau filmnya udah. Filmnya bahasa Belanda itu. Ngambil apa? Kan dicetak ulang tuh Pak, Max Havelaar. Sekarang Max Havelaar bahasa Indonesia pun bahasa Indonesia. Max Havelaar itu menurut saya buku recommended sih untuk kisah recommended yang wajib dibaca masuk sejarah sih. Ya. Bahkan karya Max Havelaar itu kan sampai mendapatkan penghargaan dunia ya. Sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Buku yang membunuh kolonialisme karena dikuliti habis-habisan oleh Max Havelaar bagaimana jahatnya kolonialisme Belanda pada waktu itu. Ternyata yang menjajah ternyata bukan cuma Belanda. Roman-roman sejarah, roman-roman kita yang terkenal juga kan zaman sejarah. Iya. Maksudnya zaman dahulu. Yaitu masterpiece lah. Jadi patut untuk dibaca. Jadi dokter belajar sejarahnya dari novel dan itu suatu cara yang asik ya. Mungkin bisa juga dipraktikkan oleh Buya Hamka sejarah. Yang baru kan Buya Hamka, terus ya. Ada Buya Hamka yang Anwar Fuadi ya, yang baru filmnya sama itunya. Ya. Sejarah.